Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini admin akan lanjutin film kemarin berjudul The Matrix Resurrection yang dirilis pada tahun 2021. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film ke-1 sampai ke-3, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Jadi di film keempatnya ini mengisahkan Neo yang dibangkitkan kembali dan dimasukkan kembali ke dalam The Matrix yang baru. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka dengan tim Xintian dari dunia nyata yang memeriksa sebuah modul di dalam Matrix baru yang dihuni oleh para bot, di mana kapten kapal Mi Mosin bernama Bugs nekat masuk ke dalam Matrix tersebut dan menemukan dirinya dalam simulasi scene The Matrix pertama yang mana Trinity sedang dikepung oleh para agen. Namun bedanya, wanita itu bukanlah Trinity yang asli. Bugs kemudian terus mengikuti dan mengamati Trinity sambil ditemani oleh operatornya yang bernama Zack. Namun di sini Bugs menemukan keanehan karena Trinity berhasil tertangkap padahal seharusnya Trinity berhasil lolos. Maybe this isn't the story we think it is. Di saat itu juga, keberadaan Bugs diketahui oleh salah satu agen bernama Smith yang membuat Zack sadar kalau semua ini adalah jebakan dari para agen untuk menemukan penyusup. Bugs kemudian dikejar oleh agen dan melompat dari gedung ke gedung yang lain. Bugs lalu bersembunyi di sebuah gedung apartemen tua, di mana agen Smith berhasil menangkap Bugs. Namun ia malah menyembunyikan Bugs di sebuah ruangan. Di ruangan itu, Bugs menemukan kartu identitas milik Thomas Anderson alias Neo dan menyadari kalau ruangan ini adalah kamar lama Neo sebelum masuk ke dunia nyata di film pertama. Bugs kemudian memberitahu Smith kalau Neo sebenarnya masih hidup. Karena berapa tahun yang lalu saat Bugs masih terhubung ke dunia Matrix dan terjebak dalam pekerjaan mencuci jendela, ia tersengaja melihat Neo dalam wujud aslinya yang melangkah ke sisi gedung, namun tidak jatuh. Dan ketika Neo memandang wajah Bugs, seketika itu juga pikiran Bugs terbuka tentang kesadaran bahwa The Matrix adalah dunia tipu-tipu. Mendengar cerita Bugs, si agen pun mengakui bahwa minggu-minggu ini dirinya telah melihat kode di jendela dan cermin. Sampai akhirnya si agen sadar kalau dirinya berada di dunia simulasi atau The Matrix. Dan entah mengapa, si agen tersebut tiba-tiba mengungkapkan kalau dirinya adalah Morpheus versi baru. Namun, Morpheus yang ini diciptakan oleh program dan tidak ada tubuh manusianya. Menyadari hal itu, Bugs pun langsung memberikan pil biru dan merah agar Morpheus dapat menemukan kenyataannya. Tanpa pikir panjang, Morpheus pun mengambil pil merah itu lalu menelannya. Keduanya lalu mencoba melarikan diri melalui berbagai pintu, namun para agen ada di setiap sudut. Sampai akhirnya keduanya terpaksa keluar dengan melompat dari jendela. Di hari berikutnya di dunia The Matrix, kita diperlihatkan dengan Thomas Anderson alias Neo yang kini hidup sebagai programmer di perusahaan video game bernama Deus Machina. Dalam dunia ini, Neo telah mengubah kisah asli The Matrix menjadi trilogi video game yang sukses, di mana semua alur cerita game The Matrix ia ambil dari mimpinya. Jadi di sini, Neo sering sekali memimpikan tentang kejadian-kejadian di film The Matrix 1 sampai ke-3 dan memperkenalkannya ke publik melalui video game. Neo kemudian diajak ke kedai kopi oleh rekan kerjanya bernama Jude, di mana di sana Neo melihat Trinity. Karena Neo selalu melirik Trinity, Jude pun mengajak Neo untuk mendekati Trinity dan perkenalan. Namun di sini nama Trinity bukan Trinity melainkan Tiffany.
Selain itu, Neo juga menyadari kalau Tiffany sudah menikah dengan pria atau bot bernama Chad dan memiliki 2 anak bernama Brandon dan Donnie. Babe, we gotta get Callie to practice. Let's move out. Ketika Neo kembali ke tempat kerja, ia menemukan layar monitornya dihack oleh seorang tak dikenal. Di saat itu juga, Neo dipanggil oleh atasannya yang ternyata dia adalah Smith yang terlahir kembali namun wujudnya beda. Namun di sini Smith tak menyerang Neo karena Neo masih belum sadar akan kenyataannya, begitu juga dengan Smith. Smith lalu memberitahu Neo bahwa perusahaan induk mereka yaitu Warner Bros. Ingin membuat sequel trilogi Matrix. Hal ini membuat mereka terpaksa harus melakukan sesuatu yang tidak nalar dan dipaksakan. Back to the Matrix. Yeah, having a mental breakdown again. Dikarenakan setiap hari Neo memimpikan tentang kejadian film trilogi The Matrix, ia pun memenuhi spikator terapisnya yang disebut sebagai The Analyst. Nah, The Analyst ini ternyata peran yang menggantikan The Architect, di mana dialah yang menghidupkan kembali Neo dan memasukkan Neo ke dalam Matrix baru berisi bot. Ia juga menghidupkan kembali Trinity karena memang keduanya ini sepasang sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Namun, untuk mencegah Neo mengingat dirinya sebenarnya, The Analyst sengaja memberi Trinity kehidupan lain yang tak bisa mungkin Neo usik. Thomas, you were a suicide survivor, suggesting a repeat of your initial partner, and he ambushed you. Fill out your prescription? The Analyst kemudian memberi Neo resep pil biru yang sudah kita ketahui kalau pil ini membuat Neo tetap terjaga di dunia Matrix tanpa mengetahui kebenarannya. Di hari berikutnya, Neo dan rekan-rekannya bertemu dengan bos mereka bernama Gwen Dever yang meminta karyawannya untuk membuat cerita The Matrix trilogi berikutnya. Ketika mereka mulai mengerjakan cerita Matrix, Neo menjalani hari demi hari yang berulang, seperti semua orang mengekspresikan introspeksi mereka terhadap The Matrix dan teman-temannya. Obviously, The Matrix is about Another reboot, retread. Say Matrix. You say Matrix. Hingga pada suatu hari, Neo pergi ke kedai kopi dan tak sengaja bertemu Tiffany. Di sana, Tiffany memberitahu Neo kalau anaknya memainkan video game The Matrix dan menurutnya karakter Trinity mirip dengan Tiffany. Begitu pula dengan Tiffany yang merasa kalau Trinity adalah dirinya. Ia mengungkapkan kalau motor yang sering tumpangi Trinity juga sama dengan motor milik Tiffany, yaitu bermerek Ducati. You have your analyst, I have my bikes. At Trinity. Hi, this is Tiff. I'll be right there. I hope I see you again. Saat Neo kembali ke kantor, tiba-tiba kantor Deus Machina dievakuasi. Saat Neo mencari informasi masalahnya apa, tiba-tiba ia menerima pesan untuk pergi ke kamar mandi. Setibanya di kamar mandi, Neo bertemu dengan Morpheus di sana, dan dia menawarkan Neo pil merah dan biru. Hal itu membuat Neo mulai panik karena menyadari bahwa mimpinya kini menjadi nyata. Di saat itu juga, para agen mulai melepaskan tembakan ke arah Morpheus dan dari sinilah terjadi baku tembak. Di tengah tembak-tembakan, Smith muncul. Ia lalu mengambil pistol yang membuat kesadarannya sebagai Smith asli muncul. Ia lalu berteriak memanggil nama Mr. Anderson, namun saat Smith hendak menembak Neo, Neo secara tiba-tiba kembali ke kantor The Analyst, di mana The Analyst meyakinkan Neo bahwa kejadian tadi tidak nyata bagi Neo. Hal itu dikarenakan Neo masih memakan pil biru. He texted me. So he's back. Di malam harinya, Neo memutuskan untuk mabuk di atap gedung. Di sini Neo lagi-lagi teringat bagaimana Morpheus di film pertama meminta Neo untuk membebaskan pikirannya. Dari sinilah Neo nekat untuk mengikuti Morpheus dengan melompat dari atap gedung. Tapi sebelum itu terjadi, ia ditarik oleh Bugs.
You won't remember me. Bugs lalu mengatakan kepada Neo bahwa Jude adalah program jahat yang dimaksudkan untuk mengawasinya, dan dia meyakinkan Neo untuk mengikutinya mencari kebenaran. I know why you left your Okay. Mereka kemudian pergi melewati pintu yang membawa mereka ke kereta di Jepang bersama Zack. Doors on your right. Zeke is the best of them. Portal's clean. Neo lalu dimasukkan ke dalam pintu rahasia yang membawanya ke sebuah ruangan gedung kosong, di mana di sana sudah ada Morpheus dan anggota kru Bugs lainnya seperti Lexi dan Burke. Is blah blah. Mereka menampilkan gambar Neo dari game tersebut yang hanyalah kenangan dari perjalanan aslinya bersama Morpheus dalam wujud aslinya. Bugs memberitahu Neo bahwa 60 tahun telah berlalu sejak perang melawan mesin, dan wujud asli Neo yang dilihat di seluruh dunia adalah seorang lelaki tua. Neo lalu mengambil pil merah dari Morpheus dan memasukkan tangannya ke cermin, yang mana cermin itu tembus ke kamar rumah analis. Sadar kalau Neo hendak keluar dari Matrix, analis pun mencoba menarik Neo. Namun di saat itu juga, kru diserang oleh para agen yang menyebabkan baku tembak terjadi. Setelah berhasil melepaskan Neo dari The Analyst, mereka membawa Neo kembali ke kereta, di mana di sana bot penumpang diubah menjadi mode jahat untuk menyerang Neo dan yang lainnya. Setelah kru berkelahi dan membunuh bot, Bugs mendorong Neo melalui cermin kecil agar dia dapat dikeluarkan dari The Matrix. Neo lalu terbangun dalam wadah berlendir seperti di film pertama. Setelah tersadar di dunia nyata, Neo dibawa oleh dua mesin yang bersekutu dengan manusia bernama Kibebe dan Octacles. Ketika mereka menerbangkannya, Neo melihat Trinity di salah satu pot, yang artinya Trinity benar-benar dihidupkan kembali. Neo kemudian dibawa ke kapal Bugs. Ia lalu langsung dihubungkan ke The Construct dan bertemu kembali dengan Morpheus. Morpheus memberitahu Neo bahwa dia sedang mengalami penarikan diri dari apa yang telah diberikan The Matrix kepadanya, yaitu doktrin agar Neo tetap di The Matrix. Dan sekarang Morpheus akan membantu Neo memulihkan semua ingatannya seperti sedia kala. Setelah dari The Construct, Morpheus memasukkan Neo ke dalam simulasi dojo, di mana Morpheus menyuruh bertarung melawannya. Dalam pertarungan itu, Neo dihajar habis-habisan oleh Morpheus sampai akhirnya Neo ingat tentang kekuatannya dan menggunakan kekuatan tersebut untuk melempar Morpheus serta menghancurkan dojo. Singkat cerita, setelah Neo terbangun, Bugs secara resmi memperkenalkan Neo kepada para kru, termasuk seorang dokter bernama Elster yang merupakan cucu dari mantan sekutu Neo, yaitu Kapten Roland. Ketika Neo bertanya tentang Trinity, Bugs mengatakan kalau mereka belum tahu cara mengekstraknya atau mengeluarkannya dari The Matrix. Di saat itu juga, Neo bertemu dengan Morpheus dalam bentuk hologram. Karena Morpheus hanyalah program dan tak memiliki tubuh manusia, jadi para kru pun menghadirkan Morpheus ke dunia nyata dalam bentuk hologram ini. Para kru kemudian melakukan perjalanan ke kota baru dengan dipandu oleh pilot kapal bernama Hano. Mereka tiba di kota baru bernama Eyo yang jauh lebih maju dari kota Zion. That looks real. Sesampainya di sana, Neo bertemu dengan Niobe yang sekarang sudah sangat tua.
Niobe kemudian berbicara dengan Neo tentang bagaimana umat manusia membangun kota ini dengan bantuan mesin, sedangkan kota Zion telah hancur dan menjadi masa lalu. Namun, pada detik-detik terakhir di Zion, ia melihat beberapa kelompok mesin yang memberontak dan memilih memihak kepada manusia. Niobe lalu mengajak Neo jalan-jalan dan memperkenalkannya kepada kepala ahli botani bernama Freya dan ahli digitologi bernama Quillion. Niobe lalu membawa Neo ke kuil yang berisi benda-benda peninggalan para pejuang saat pertempuran melawan Sentinel di Zion. Di situ juga ada patung Morpheus untuk mengenang kematian Morpheus. Selain itu, Niobe juga memberitahu Neo tentang Oracle yang memberitahu mereka tentang kekuatan baru yang sedang bangkit sebelum Oracle menghilang begitu saja. Setelah berbicara banyak dengan Neo, Niobe kemudian mengurung Neo di menara yang tinggi. Namun, gak lama kemudian Neo dijemput oleh Morpheus dan kru lainnya untuk menjalankan misi membebaskan Trinity. Setelah keluar dari Io, Neo dan para kru memasuki The Matrix dan memasuki gedung kumuh. Di sana, mereka menemukan Smith yang datang dengan Axeles, yaitu program nakal, termasuk The Moravingian, di mana kondisi The Moravingian kini berubah menjadi seorang pertapa yang sangat marah. Para kru kemudian bertempur melawan Axeles. Di tengah pertempuran itu, Neo dan Smith terlibat duel hebat. Smith secara brutal mengalahkan Neo dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan lagi menjadi pelayan kekuatan yang lebih tinggi. Mendengar hal itu, Neo pun niat dan mendapatkan kembali kekuatannya dengan mendorong Smith sampai terlempar jauh. Neo. Setelah itu, Neo kemudian menemui Tiffany di bengkelnya. Di situ Tiffany memberitahu Neo tentang mimpi kemarin di mana ia melihat orang-orang mengejar dirinya dan Neo sambil mengendarai motor. Sebelum Neo memberitahu tentang kebenaran kepada Tiffany, tiba-tiba The Analyst datang. Ia lagi-lagi menjelaskan kepada Neo kalau dirinya menggantikan The Architect dan menggunakan mesin tersebut untuk membangkitkan Neo dan Trinity setelah kematian mereka selama perang sebelumnya. Awalnya, Analis hanya ingin membawa Neo kembali ke Matrix, tetapi ia sadar bahwa itu hanya akan berhasil jika Trinity bersamanya karena ikatan kuat mereka. Analis lalu meminta Neo untuk kembali ke Pod dan kembali ke Matrix. Jika tidak, maka ia akan membunuh Trinity. Allow me. Shear is one of my handlers. Turns out in my matrix, the key to it all? Come home. Setelah mendapatkan ancaman dari The Analyst, Neo dan para kru kembali ke Io. Di mana di sana mereka dimarahi habis-habisan oleh Niobe yang melarang mereka untuk membuat masalah dengan mesin. Karena ia tak ingin kota Io ini diserang lagi seperti kota Zion. Di saat itu juga mereka didatangi mesin mirip burung bernama Kojaku. Ia membawa pesan yang ditujukan untuk Neo. Karena ini perintah, Niobe pun membawa Neo untuk bertemu pengirim pesan tersebut yang ternyata adalah Sati. Sati ini awalnya adalah seorang gadis kecil dari program pengasingan yang Neo temui di film Matrix ketiga. Selain itu, Sati juga merupakan program mesin yang memiliki peran sama seperti Oracle. Sati lalu mengungkapkan kalau ayahnya lah yang merancang pot kebangkitan yang menghidupkan kembali Neo dan Trinity. Sati kemudian menjelaskan kalau Neo harus membebaskan Trinity. Mendengar perintah tersebut, Niobe pun akhirnya setuju membantu Neo membawa pergi Trinity dari The Matrix. If I would have told you everything, you have my deepest apologies. Singkat cerita, para kru kemudian mulai menjalankan misi, di mana Morpheus, Bugs, dan Sati bertugas untuk mempritili selang-selang di tubuh Trinity di dalam pot.
Sementara Neo kembali ke Matrix untuk menemukan Trinity di kedai kopi. Namun, sesampai di sana, kedai tersebut sudah penuh dengan pasukan khusus atau para agen dan juga ada analis. Neo kemudian membuat perjanjian kepada The Analyst. Jika Trinity memilih untuk meninggalkan The Matrix, dia harus melepaskannya. Namun jika tidak, Neo akan rela kembali ke Pod untuk tetap berada di The Matrix. Okay. Setelah The Analyst setuju, Trinity datang dan berbicara dengan Neo. Ia mengatakan bahwa kemarin dirinya memainkan permainan The Matrix Trilogy dan menyadari kalau karakter Trinity adalah bagian dari ingatannya sendiri. Di saat itu juga, suami dan anak-anak Tiffany datang untuk mencoba mengeluarkannya. Tetapi Trinity mengambil tindakan dan menyatakan bahwa dia membenci nama Tiffany dan secara resmi bernama Trinity, yang artinya Trinity mau bergabung dengan Neo. Menyadari Trinity sudah sadar, The Analyst pun langsung menghentikan waktu dan akan membunuh Trinity. Namun sebelum hal itu terjadi, Smith tiba-tiba muncullah dengan keadaan bebas bergerak. Smith kemudian secara singkat membentuk aliansi dengan Neo dan Trinity untuk menyingkirkan The Analyst. Setelah The Analyst menghilang, mereka dikepung oleh para penghuni Matrix yang dikendalikan oleh The Analyst. Neo dan Trinity kemudian melarikan diri dengan sepeda motor. Begitu pula dengan para kru. Dalam pengejaran tersebut, Neo menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan para bot yang mencoba menangkapnya. Namun meskipun begitu, para bot tak kunjung habis dan terus berdatangan. Bahkan, para bot yang hidup di atas gedung ikut-ikutan menyerang Neo dengan menjatuhkan diri mereka ke jalanan. Neo dan Trinity akhirnya berhasil lolos dari para bot. Namun di saat itu juga, keduanya lagi-lagi dihadapkan dengan para agen yang secara brutal menembaki mereka dengan misil. Ledakan yang dihasilkan membuat keduanya jatuh ke jalanan. Sementara itu, para kru yang masih diserang oleh para bot akhirnya berhasil diselamatkan oleh Bugs. Mereka lalu kembali ke kapal sedangkan Neo dan Trinity masih terjebak di dalam Matrix. Keduanya kemudian naik ke atap gedung, di mana 3 helikopter yang secara langsung menembaki mereka. Untungnya, Neo segera menggunakan kekuatannya untuk memblokir peluru dan mengarahkan misil untuk menghancurkan salah satu helikopter. Keduanya lalu melompat dari gedung bersama-sama dalam upaya untuk terbang, tetapi yang bisa terbang hanya Trinity saja. Ia lalu membawa Neo terbang ke atas langit dan kembali ke dunia nyata atau di kapal milik Bugs. Di dalam kapal, Neo dan Trinity diekstraksi dan dipertemukan kembali untuk selamanya. Di hari berikutnya, Neo dan Trinity menemui The Analyst di apartemennya, di mana Trinity memberinya beberapa pukulan untuk memanipulasinya. Keduanya lalu mengucapkan terima kasih kepada The Analyst karena telah menghidupkan mereka kembali. Neo kemudian mengancam jika Analyst mencoba mengambil kendali The Matrix lagi, maka ia akan menghancurkan The Analyst. Setelah itu, keduanya terbang bersama untuk mengembalikan keseimbangan The Matrix dan film pun berakhir. Pusing cuy. Oke guys, itulah alur cerita film The Matrix Resurrected atau Kebangkitan The Matrix. Semoga kalian tidak paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tetaplah udut meskipun tidak ada udut. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.